Lebih bersemangat lagi, shalom. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya saudara di tempat ini pasti pernah memberi barang elektronik. Ya. Baik itu mungkin handphone, atau mungkin itu TV, AC, kulkas. Dan biasanya barang elektronik itu memiliki garansi, ya, jaminan. Kalau misalnya belum 1 tahun ada apa-apa, bawa aja ke tempat kami Pak, kami garansi. Dan pertanyaannya apabila misalnya saudara membeli TV, ada garansi 1 tahun, TV A, TV B, garansinya 5 tahun, saudara pilih mana? Ya, ada, saya pilih yang 1 tahun Pak, karena mereknya terkenal. Yang 5 tahun enggak terkenal Pak. Atau sebaliknya, saya pilih yang 5 tahun Pak, jaminannya itu lebih lama. Jadi kalau tahun keempat ada apa-apa, saya bisa klaim. Nah, seperti itu saudaraku ya. Nah, saudara, saya bagikan pagi ini dengan judul Lifetime Warranty. Artinya garansi seumur hidup, jaminan seumur hidup. Dan di dalam Yesus, itulah jaminan seumur hidup kita. Amin. Ada sebuah lagu yang ada tertulis jaminan hidup. Ada yang tahu apa? Nanti yang tahu pulangnya boleh beli tahu campur. Ada yang tahu? Lagu apa itu? Yang VL mungkin tahu? Nggak tahu ya, ada kalimat jaminan hidup. Saya beri waktu 10 detik. Tuh, 2, 3, 4. Ya, benteng hidupku ya. Yesus, jaminan hidupku. Saudara, apa yang membuat kita yakin bahwa Yesus menjamin hidup kita? Pak, hidup kita tetap sama seperti begini Pak. Tidak ada kemajuan, tidak ada perbaikan, tidak ada pemulihan. Saya doa sudah 5 tahun, 10 tahun, ya tidak ada jawaban. Katanya Yesus menjamin hidup saya. Kalau mungkin TV, barang elektronik, 1 tahun, 5 tahun. Yesus menjamin itu seumur hidup. Terus hidup saya kok begini Pak, katanya Yesus menjamin. Salah itu pengkhotbahnya bilang. Saudara enggak salah. Yuk kita lihat ya, apa yang membuat kita yakin bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Saya bagi 2 hal saja. Ya. Yang pertama, Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18. Ayo kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, karena Yesus itu memiliki kuasa dan kuasanya di surga dan di bumi, kita sebagai anak-anaknya diberi kuasa. Tidak percaya? Yakin? Yakin Pak Bambang? Yakin. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara katakan orang yang menerimanya, jadi ini tidak hanya pendeta, tidak hanya hamba Tuhan. Jemaat pun diberi kuasa. Bahkan saya katakan anak-anak sekolah minggu pun diberi kuasa. Orang lansia sekalipun percaya Yesus diberi kuasa. Kita kembali lagi di Matius tadi. Yesus memiliki kuasa di bumi, di surga. Dan kuasanya diberikan kepada saudara dan saya. Kuasa apa Pak Bambang? Kuasa itu di dalam Matius tadi yang kita baca dari bahasa aslinya exousia. Katakan exousia, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Exousia. Apa itu exousia? Saudara masih ingat di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8, nanti ya, beberapa hari lagi, kita akan memperingati kenaikan Yesus. Lalu 10 hari kemudian, di Kisah Para Rasul, murid-murid dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa di Kisah Para Rasul. Kata kuasa di situ, itu dunamos atau dinamis yang memiliki arti kekuatan, power. Maka muncul bahan peledak yang memakai nama dinamit. Oke, saya tidak akan membahas itu, saudaraku. Itu ada perbedaan antara exousia sama dunamos atau dinamis tadi. Nah, di dalam Matius yang kita baca tadi, Matius 28:18, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi Yesus punya kuasa, kuasanya itu diberikan kepada saudara dan saya. Kuasa apa? Exousia. Apa itu exousia Pak Bambang? Exousia adalah authority atau wewenang. Saya kasih contoh ya. Begini contohnya. Misalnya ada seorang polisi nih, ya, ada seorang polisi pakai baju polisi, lalu dia berhenti di tengah jalan, ada truk melaju kencang, gitu ya. Truk melaju kencang, polisinya hanya begini, enggak pakai nyemprit, enggak pakai teriak-teriak, enggak bilang stop, polisinya hanya begini aja, saudara. Itu truknya gimana? Berhenti, hanya begini aja polisinya. Tapi coba bayangkan, kalau misalnya
Dia enggak pakai baju seragam itu, enggak pakai seragam polisi, dia pakai baju biasa gitu saudaraku ya. Dia pakai baju rumahan gitu ya, lagi santai gitu ya. Apalagi kalau pakai baju hem bernuansa pantai, kembang-kembang gitu ya saudaraku ya. Pakai celana pendek gitu, bayangkan ya. Terus polisinya begini, kira-kira ngapain itu truknya? Ditabrak, jadi penyetan garlic saudaraku. Authority, kuasa itu wewenang. Saudara dan saya diberi wewenang, diberi kuasa. Bukan karena siapa kita, bukan karena jabatannya pendeta, bukan karena saudara pelayan Tuhan, bukan karena saudara punya jabatan kekayaan dan sebagainya, bukan. Tapi karena siapa di dalam diri saudara, itu yang memberi kuasa. Roh Kudus, Yesus ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, suatu saat ada seorang penginjil, ya. Penginjil ini memiliki pelayanan yang agak nyentrik, saudaraku ya. Ini kira-kira kejadian ini kurang lebih satu abad yang lalu. Penginjil ini memiliki iman yang dahsyat, yaitu dia mengatakan bahwa dia tidak mau diberi perawatan medis. Dia tidak mau ke dokter, dia tidak mau kesentuh pisau bedah dan sebagainya. Ingat ya, ini tidak semua orang memiliki iman seperti ini. Kalau saudara memiliki iman seperti itu silahkan. Tapi kalau saudara mau ke dokter pun memeriksakan kesehatan silahkan, enggak masalah itu. Tapi penginjil ini sangat ekstrim. Dia yakin dengan iman. Dia memiliki kuasa dari Tuhan. Perhatikan ini. Kuasa itu bukan serta-merta diberi oleh Tuhan. Tapi penginjil ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga diberi kuasa. Saya tadi waktu pujian, saya melihat kalimat ini. Kembali kepada gereja mula-mula yang penuh kasih dan kuasa. Banyak orang ingin mendapatkan kuasa Tuhan. Tapi tidak pernah punya waktu dengan Tuhan. Banyak orang mempraktikkan kuasa kok tidak terjadi ya. Ya karena tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak bisa ditiru serta-merta, saudaraku. Karena Tuhan bekerja dalam diri setiap orang itu berbeda-beda. Nah, penginjil ini ada orang kena tumor. Ya, kena tumor. Apa yang dilakukan? Itu perutnya ditinju, saudaraku. Ya, ditinju. Pak! Dan tumornya itu mencelat. Do you know mencelat? Mencelat apa itu ya? Mencelat pokoknya terlempar di atas langit-langit gereja. Wah, kayak keluar darahnya begitu, saudaraku. Itu orang itu sembuh, saudaraku. Dan jemaat tidak membersihkan darah itu yang di langit-langit. Sebagai tanda bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya waktu itu. Sembuh loh orang tumor itu. Tidak hanya itu saudaraku. Tapi penginjil ini juga selain dia sembuh dari usus buntu dan juga batu ginjal. Penginjil ini membangkitkan orang mati. Satu saat ada orang itu sudah dipeti mati. Diangkat sama dia. Ya, diangkat sama dia. Diberdirikan di tembok saudaraku. Dia mengatakan dalam nama Yesus hidup. Ya orang mati ya jatuh lagi kelemprek gitu. Diangkat lagi, sandarin tembok, dalam nama Yesus, hidup. Kelemprek lagi saudaraku, orang mati. Kira-kira sampai 5 atau 6 atau 7 kali, sampai terakhir dia bilang gini, yang terakhir kali ku katakan, hidup dalam nama Yesus. Orang itu hidup. Ini fakta, ini kejadian nyata saudara. Saudara pernah mendengar cerita Alkitab bagaimana seorang perwira minta tolong kepada Yesus supaya bawahannya sembuh. Ingat ya, lalu Yesus mengatakan oleh imanmu perwira itu sembuh. Dan saat perwira itu dalam perjalanan, hambanya sembuh. Ingat ya kisah itu ya. Nah, ini penginjil ini, dia menyuruh orang itu tidak punya kaki. Orang tidak punya kaki. Disuruh kemana? Disuruh ke toko sepatu. Bayangkan orang tidak punya kaki disuruh ke toko sepatu. Dan orang itu nurut saja. Orang itu ke toko sepatu. Apa yang terjadi? Kakinya pelan-pelan tumbuh. Dan beli sepatu. Tuhan dahsyat saudaraku, diberi kuasa. Yang terakhir, dia ini membangkitkan orang sampai 23 kali. Membangkitkan orang mati. Ya. Dan terakhir adalah istrinya sendiri. Istrinya meninggal, dibangkitkan sama dia oleh kuasa Yesus. Dan apa yang terjadi? Istrinya bilang, aku sudah di surga, aku sudah enak, gak mau lagi di bumi. Dan akhirnya ya sudah dia merelakan istrinya untuk meninggal lagi dan tidak dibangkitkan lagi. Penginjil itu bernama Smith Wigglesworth.
kurang lebih 1 abad yang lalu. Dan itu kisah nyata, saudaraku. Kenapa aku bisa memiliki kuasa yang dia bisa melakukan berbagai mujizat, garansi, jaminan orang sakit sembuh, orang mati bangkit, saudaraku. Hal-hal yang buruk bisa diubahkan. Ada jaminan pasti di dalam Yesus. Karena ada kuasa. Dan saudara dan saya diberi kuasa. Ingat ya, kuasa ini bukan untuk apa begitu saudaraku ya. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Lukas pasal 11-19. Lukas pasal 11-19. Dikatakan demikian. Sesungguhnya, ya sudah ini penekanan ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Jadi ada penekanan sesungguhnya. Ini mau meyakinkan kita. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Untuk menjadi kaya? Ya, atau untuk punya istri kedua? Bukan. Ya. Untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa itu untuk menghalau ancaman hal-hal yang membahayakan kita. Saudara. Ya, ini jangan diartikan secara hurufiah, menginjak ular dan kalajengking. Maka saudara nginjak ular, kalajengking. Bukan begitu saudaraku ya. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena di Amerika ada, di gereja ada di Amerika, dia membawa ular. Di gereja membawa ular dan dia mau mempraktekkan ini. Konyol sekali, ya digigit. Bawa ke rumah sakit. Loh ini sungguhan ada. Artinya, kuasa itu dikatakan tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dan kuasa ditunjukkan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang membahayakan kita hari-hari ini? Saya katakan dengan kuasa, mulut kita ini berkuasa. Kita bisa yakin ada jaminan, ada garansi dalam hidup kita. Bukan karena siapa kita, bukan karena kita punya aset yang bermiliar-miliar, bukan. Tapi karena kita punya kuasa dari Tuhan. Yang suka katakan amin. Suatu saat, saya sih ingat kira-kira puluhan tahun yang lalu saya masih remaja waktu itu. Ya, terus saya terlibat dalam pelayanan kalau tidak salah Paskah ya. Lupa saya, tapi pasti pelayanan itu acaranya penting banget, yaitu Paskah. Dan saya menjadi Tuhan Yesus, drama gitu saudara ya. Jadi sekarang ini kalau saya lihat ada orang drama itu saya ingat, dulu saya juga kayak gitu ya. Saya jadi Tuhan Yesus gitu ya, jadi sudah disiapin apa ya itu, gabus-gabus gitu, bentuknya salib, saya harus suruh ngangkat salib gitu. Terus ada teman-teman tuh pakai apa itu, tali rafia gitu ya, semacam itu. Nah, ibadah jam 5 itu, ibadah perayaan Paskah umum. Dan saya mengambil peranan penting sebagai Yesus di situ. Jam 4 sore, jam 4 atau jam 4 lebih saudaraku, saya terbangun, jam 4 ya, saya terbangun karena siang saya istirahat untuk mempersiapkan diri. Jam 4 saya mandi, siap-siap, jam 4:30 sudah mau berangkat, naik sepeda motor gitu ya. Saya lihat, itu langitnya gelap sekali. Sudah ada geledek, petirnya itu dawar mengerikan. Ada yang tadi kemarin malam, saudara ada di Surabaya, di tempat saya hujan deras sekali. Petirnya kaget-kageti saudaraku. Tadi malam kira-kira jam 9, jam setengah 10. Wanter, gak hanya sekali 2 kali loh, berkali-kali. Ngagetin banget. Saya baru kali itu mendengar petir tadi malam tuh kaget-kaget saya. Ya kalau enak ya kalau petirnya tuh ada nuansa dangdut gitu, kan enak. Salah dan dosaku apa, kan enak ya. Cinta suciku kau buang. Kan enak sambil tidur gini-gini gitu ya. Tapi enggak itu ngagetin saudaraku. Nah kembali lagi, saya 4:30 saya lihat langit, sudah ada petir menggelegar, belum hujan tapi gelap kayak jam 6 sore. Jam 4:30 kayak jam 6 sore. Lah saya harus membawa segala aksesoris bahan-bahan untuk drama itu. Saya naik sepeda motor, saya pakai jas hujan, tapi belum pakai jas hujan, hujan deras bisa masuk ke sela-sela jas hujan. Belum perlengkapan yang saya bawa. Waduh, saya lihat di langit, kilatannya, celap. Begitu ada kilatan saya begini. Di foto dari langit saudaraku ya. Akhirnya saya masuk ke kamar dan saya berdoa. Itu saya praktekkan saudaraku. Tuhan, intinya gini, ini pelayanan saya mengambil peranan penting ini. Bukan untuk saya kok Tuhan, tapi untuk Tuhan. Saya minta, dalam nama Yesus, saya di kamar mengangkat tangan saya. Dalam nama Yesus, tidak akan turun hujan. Sampai selesai ibadah, bahkan sampai saya pulang ibadah, saya masuk rumah, baru akan turun hujan.
Dalam nama Yesus, cerah. Wah gitu saya ya singkat cerita begitu. Saya penyembahan lagi, saya berdoa lagi, bersyukur, saya penyembahan lagi. Saya pakai kuasa Yesus untuk membuat langit itu cerah. Amin gitu. Saya di kamar sudah siap-siap. Saya nggak tahu bagaimana keadaan di luar. Oke, saudara, saya siapkan bahan-bahannya, saya menuju ke sepeda motor di depan rumah. Saya lihat langit, saudara perhatikan ini. Awan yang gelap itu bisa-bisa terbuka loh saudaraku. Bisa terbuka itu bisa cerah. Biasanya kan awan gelap itu kan perlu waktu beberapa lama tuh baru cerah-cerah. Ini enggak, langsung cerah. Langsung saya naik sepeda motor cepet-cepet, sampai di gereja, pelayanan, drama dan sebagainya. Pulang kira-kira jam 7, keluar dari gereja sampai rumah jam 7.15, jam 7.20, parkir motor, hujan. Brus. Saudara punya kuasa kok. Tapi bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Itu yang menjamin hidup kita. Yang kedua, apa yang membuat kita yakin bahwa hidup kita ini dijamin Tuhan, ada garansi dari Tuhan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 24, ayat 6 sampai 8. Lukas pasal 24, ayat 6 sampai 8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Kita baca di ayat ke-8 bersama-sama, 1, 2, 3. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, poin kedua, apa yang membuat kita yakin bahwa hidup kita ini dijamin, ada garansi dari Tuhan. Poin kedua, karena Dia yang berjanji, Dia setia menggenapi. Amin. Dia katakan ayat ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya. Katakan ingat, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Saudara, ini kisah bagaimana Yesus bangkit, gitu kan. Nah, malaikat mengatakan, ingat loh ya, Yesus dulu pernah bilang, kalau saya baca, saya perhatikan ya saudaraku ya, di ayat-ayat sebelumnya di kitab Matius, itu kurang lebih ada 5 kali Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya bahwa nanti anak manusia akan disesat, disalib, dan bangkit pada hari ketiga. Itu sampai 5 kali. Saudara. Tapi murid-murid lupa. Makanya tadi ada kata-kata, maka teringatlah mereka. Saudara, janji, dia berjanji, dia tidak pernah lupa. Dia menggenapi janjinya. Amin. Suatu saat ada seorang ateis. Ya, ada seorang ateis mengatakan demikian. Dia ngumpulin banyak orang dan dia bilang di publik itu ya, di lapangan dia bilang, apa gunanya ibadah? Apa gunanya dengerin khotbah? Kita juga tidak ingat apa yang dikhotbahkan. Nah, itu ya. Coba saya mau tanya kepada saudara, nanti saya akan lanjutin cerita ini ya. Siapa yang minggu lalu hadir ibadah? Yuk, angkat tangan yang hadir, yang tidak hadir tidak usah angkat tangan. Ya udah saya balik ya, yang hadir tidak usah angkat tangan. Yang hadir angkat tangan, yang tidak hadir angkat tangan. Oke, semua hadir. Saudara ingat nggak khotbah minggu lalu? Kalau yang khotbah mungkin ingat ya, yang khotbah mungkin ingat. Tapi poinnya apa? Judul khotbahnya apa? Pesannya apa? Ingat nggak? Ingat ya. Aku juga tidak ingat minggu lalu apa yo. Orang ateis bilang, apa gunanya? Ayo sini orang-orang dikumpulkan. Minggu lalu siapa yang khotbah? Semua diem. Apa pesannya? Semua diem. Jadi tidak ada gunanya kita ibadah. Tidak ada gunanya kita dengar khotbah kan? Tidak ada yang jawab saudara. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk. Ya betul juga ya. Iya ya. Tiba-tiba ada seorang nenek maju. Bertanya kepada orang ateis ini. Pak, Bapak punya istri? Oh punya. Sudah menikah berapa tahun Pak? 2 tahun. Oh iya. Istri Bapak bisa masak? Oh bisa, masakannya enak. Minggu lalu dimasakkan apa Pak? Bingung dia. Oh ya minggu lalu istriku masak apa ya? Bapak makan toh masakannya istri? Loh makan enak. Lah ya minggu lalu masakannya apa? Bingung tidak bisa jawab. Saudara, mungkin waktu kita mendengar khotbah begini kita ingat. Tapi begitu pulang minggu depan kita lupa. Tapi perhatikan, di dalam pelayanan ini kita tahu namanya dunia roh. Waktu firman disampaikan, pujian penyembahan dinaikkan. Rohani kita dikuatkan. Roh kita itu diberi makan, saudara. Makanya ada yang mengatakan pemberitaan firman itu adalah makanan rohani.
Itu yang membuat roh kita hidup, roh kita menyala. Janjinya itu yang menguatkan kita, itu yang membuat kita yakin ada jaminan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa ingat semua janji Tuhan, kan banyak ya, banyak. Tapi perhatikan ini, waktu kita lupa, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Yang setuju katakan amin. Ada Roh Kudus yang mengingatkan. Waktu misalnya kantongnya kempes, gitu saudara ya. Ingat, Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Waktu mungkin kita lagi letih lesu, saudaraku ya. Kita tidak kuat menghadapi hidup, mungkin menghadapi suami, istri atau anak. Pekerjaan yang, aduh sumpek pokoknya Pak. Pekerjaan saya di kantor numpuk Pak. Ini ya bagi orang-orang pekerja, karyawan. Misalnya sumpek di kantor, kerjaannya numpuk. Gampang, itu ada solusinya. Gimana Pak Bambang? Tugasnya menumpuk loh Pak. Gampang, dijejer aja. Nanti kan tidak menumpuk lagi. Ya, dijejer aja, tidak menumpuk. Firman Tuhan mengatakan, marilah datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Banyak janji Tuhan, saudaraku. Dalam kitab Ibrani dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu kita pegang janji Tuhan itu. Mungkin kita waktu berdoa, kita tidak segera mendapat jawaban Tuhan. Tapi kita mendapat kedamaian di hati. Kita mendapat ketenangan di hati. Saudara, mungkin beberapa dari kita bertanya di hati, Pak, janjinya iya dan amin. Tapi saya kok tidak mendapatkan jawaban doa. Saya sudah berdoa lama Pak. Saya menjalin hubungan dengan Tuhan begitu baik. Tapi kok hidup saya masih begini, saya tidak mendapat jawaban doa. Perhatikan ini jawaban dari saya, saudaraku. Jawaban dari Tuhan tidak lambat, tidak cepat, tapi tepat. Jawaban dari Tuhan tidak lambat, tidak cepat, tapi tepat. Percaya itu, saudara. Pegang janjinya, dia setia. Dia selalu menggenapi janjinya. Satu saat ada seorang bernama Bill dan Gloria Gaither. Ya, Bill dan Gloria Gaither ini sepasang suami istri yang pelayanan di bidang musik. Sampai sekarang masih hidup, saudaraku. Ya, saudara bisa cek di YouTube, saudaraku ya, ada di Google juga bagaimana musik-musik yang dinyanyikan begitu indah. Beberapa puluh tahun yang lalu, saudaraku, Bill dan Gloria ini mengalami masalah ekonomi yang begitu menekan mereka, krisis ekonomi. Belum lagi anaknya dua masih kecil-kecil, Glorianya hamil lagi, saudaraku. Jadi Billnya sebagai seorang suami juga memikirkan masa depan anak-anak ya apa, ekonomi lagi seret, krisis banget pokoknya. Bukan hanya itu, tapi saudara dari Bill bercerai, saudaraku. Kakak perempuannya bercerai. Sehingga mau tidak mau dia harus menampung kakaknya, ada masalah dari keluarga kakaknya, dia ikut menolong, membantu dan sebagainya. Ada tekanan secara psikis. Apakah selesai sampai situ? Ekonomi seret, keluarga tidak tahu masa depan seperti apa, anak-anaknya masih kecil. Yang ketiga, keluarga dari luar, kakaknya bercerai. Dia harus menolong dan sebagainya, menampung dan sebagainya. Apakah sudah selesai? Belum. Yang keempat, dia dituduh menggunakan uang dalam pelayanan. Dituduh menggunakan uang dalam, difitnah. Saudara. Orang bilang fitnah itu apa? Lebih sakit daripada fitness gitu ya. Kalau orang bilang kalau cinta itu ya, jatuh cinta, aduh Pak, sakit gigi itu ya, itu lebih sakit Pak daripada enggak sakit. Ya benar ya, sakit gigi lebih sakit daripada enggak sakit, ya betul, puji Tuhan. Nah kembali, jadi 4 masalah ini menekan Bill. Bill sendiri punya penyakit namanya mononukleosis. Mononukleosis itu apa? Demam tinggi, pembesaran kelenjar-kelenjar getah bening dan limfa. Jantungnya melemah, saudaraku. Ada penumpukan cairan di beberapa organ tubuh, saudaraku. Bintik-bintik merah di mulut dan sebagainya. Menderita mononukleosis. Wah, ini 5 hal menekan Bill. Dan dia datang kepada Tuhan. Persoalannya enggak langsung selesai, tapi Tuhan memberi dia kekuatan dengan sebuah kalimat. Dan kalimat itu sama dia dibuat lagu. Lagunya sering kita nyanyikan, terutama kalau waktu Paskah. Lagunya itu berjudul Life is worth the living just because he lives. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bill dan Gloria menulis lagu itu dan lagu itu menjadi berkat. Mereka kuat menghadapi badai kehidupan karena ditenangkan oleh Tuhan. Mari saya undang pemusik WL juga untuk maju ke depan. Kita baca satu ayat terakhir saudaraku ya, sebagai penutup. Satu ayat terakhir sebagai penutup, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Kita baca dengan suara keras, saudaraku ya. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi dengan lebih keras, 1, 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Haleluya.